Oke, di sini sudah ada soalnya ya, saya bacakan. Bu Widya meminjam Rp 30 juta dengan bunga 12% PA jika pinjaman harus dilunasi dalam 24 kali cicilan bulanan mulai hari ini. Berapa besar cicilan? Nah, yang dicari duluan berarti besar pinjaman. Besar pinjamannya sudah jelas ya di situ 30 juta, maka masukkan 30 juta dan harus akunting. Yang berikutnya saldo. Saldonya sudah jelas ya di situ 12%, maka tulis saja 12%. Terus periodenya di situ sudah ada ya 24 kali cicilan bulanan, maka 24 periode. Dan yang suku bunga berarti 12% dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena bulan berarti tahun, dan di tahun ada 12 bulan. Yang berikutnya kita pindahin yang besar pinjaman ke sisa pinjaman. Nah, sekarang kita mencari besar angsuran. Besar angsuran berarti sama dengan PMT. Di sini kita memakai rumus PMT ya. PMT rate-nya suku bunga, nepernya periode, dan PV-nya berarti besar pinjaman. EV-nya 0 dan tipenya 1. Nah, di sini minus ya, maka kita tambahin minus setelah sama dengan. Dan yang di dalam kurungnya kita tambahin dolar. Cara menambahkan dolar bisa dengan FN dan F4. Jadi, klik FN dan F4 secara bersamaan. Maka hasilnya tidak minus ya. Berikutnya kita cari bunga. Bunganya karena ini bunga awal berarti 0 ya. Berikutnya mencari pokok. Pokok berarti sama dengan besar angsuran dipindahin ke pokok dan sisa pinjaman. Sekarang kita cari sisa pinjaman sama dengan sisa pinjaman yang awal dikurang pokok. Nah, besar angsuran kita tarik ke bawah karena besar angsuran pasti sama dari awal sampai akhir, maka kita tarik saja ke bawah. Berikutnya kita mencari bunga lagi. Bunga berarti sama dengan sisa pinjaman yang tadi dikali suku bunga. Nah, sekarang kita mencari pokok. Pokok itu berarti sama dengan besar angsuran dikurang bunga. Sekarang kita mencari sisa pinjaman. Sisa pinjaman berarti sama dengan sisa pinjaman yang atas dikurang pokok. Sekarang kita cari bunga lagi. Tadi sudah saya kasih tahu apa, berarti sama dengan sisa pinjaman dikali suku bunga. Sekarang kita mencari pokok. Pokok yaitu sama dengan besar angsuran dikurang bunga. Nah, sekarang kita mencari lagi sisa pinjaman sama dengan sisa pinjaman yang atasnya dikurang pokok.
Berikutnya kita mencari bunga. Bunga yaitu sama dengan sisa pinjaman dikali suku bunga. Berikutnya kita cari pokok. Pokok yaitu sama dengan besar angsuran dikurang bunga. Nah, yang berikutnya sisa pinjamannya, berarti sisa pinjaman sama dengan pinjaman yang atas dikurang pokok. Nah, jika sudah itu semua sampai akhir, jadi terus ulang tahapan-tahapan yang barusan sampai dengan seperti ini ya. Sudah ada semua, sudah terisi semua. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal jumlahkan. Cara menjumlahkannya berarti yang pokok dulu sama dengan sum dari pokok yang awal sampai pokok yang akhir ditarik. Terus yang bunga juga sama dengan rumus sum dari bunga yang awal sampai akhir itu ditarik, nanti akan ada hasilnya di bawah. Besar angsuran pun sama seperti itu. Jika sudah seperti ini berarti sudah selesai ya. Nah, karena sekarang sudah selesai, mungkin sampai di sini video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum.